Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Jangan Salah Langkah Ketika Sedang Terjebak Dalam Hutang Kartu Kredit. Di topik kali ini saya ingin berbagi sebuah wacana, saya ingin berbagi sebuah edukasi kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang terjebak dalam sebuah kondisi terbelit, sebuah kondisi akan adanya hutang kartu kredit. Dan di topik ini sangat jelas judulnya bahwa jangan salah langkah. Artinya saya akan memberikan sebuah pembahasan, saya akan memberikan sebuah wacana bagi pemegang kartu kredit yang saat ini punya hutang kartu kredit, tapi dalam kondisi masih lancar kolektibilitasnya, ataupun kepada pemegang kartu kredit yang terjebak dalam sebuah hutang kartu kredit dan kondisinya sudah cukup parah, dalam arti kolektibilitasnya sudah di level atau di angka 3 atau mungkin 4 atau mungkin 5 bahkan. Jadi kalau 3, 4 itu artinya sering terlambat ataupun sudah benar-benar pembayarannya sudah benar-benar seadanya. Dan di sini saya akan memberikan sebuah pemahaman agar supaya Anda bisa mencerna dan saya sudah bisa mengantisipasi apa-apa saja yang biasanya dilakukan oleh pemegang kartu kredit ini ketika dalam kondisi atau situasi panik. Saya akan mulai dulu pada pemegang kartu kredit yang terbelit hutang atau terbeban hutang kartu kredit ini dalam kondisi yang masih kolektibilitas lancar. Jadi perlu saya kasih sebuah wacana bahwa untuk bisa menyelesaikan sebuah hutang, untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara ekonomi yang saat ini sedang carut marut atau morat marit, itu tidak lain tidak bukan hanya adanya upaya untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi kalau misalkan kita ini terbelit dalam sebuah hutang, itu tinggal tergantung dari kemampuan kita bisa ndak kita ini untuk meningkatkan pendapatan. Jadi kalau misalkan saat ini pendapatan kita omong kosong dari bekerja, katakanlah omong kosong jadi sales, atau omong kosong kita sedang berdagang di sebuah toko, atau kita punya toko ataupun rumah makan ataupun mungkin warung kelontong, ataupun mungkin kita di sebuah jasa omong kosong penyablonan. Itu kita mampu enggak untuk bisa meningkatkan yang tadinya misalnya pendapatan kita itu adalah 5 juta omong kosong, dan kita ini saat ini terbelit sebuah hutang sehingga mengakibatkan pengeluarannya akan bertambah. Omong kosong kalau kita tidak bisa bayar full payment, kita tidak bisa bayar tepat waktu, artinya akan ada bunga dan denda, dan itu pasti akan menimbulkan sebuah biaya. Dan ketika jumlah pendapatan kita dibandingkan dengan jumlah pengeluaran kita sudah tidak imbang, tadi saya sudah ilustrasikan pendapatan adalah 5 juta dan kita punya pengeluaran omong kosong dengan untuk biaya hidup omong kosong 3 juta atau 4 juta, dan untuk biaya pinjaman atau angsuran ataupun akibat dari kita tidak bisa membayar full payment, akibat kita tidak bisa membayar tepat waktu menjadikan ada biaya omong kosong, total pengeluaran yang diperlukan kita adalah 7 juta omong kosong. Itu artinya tiap bulan kita sudah dipastikan akan ada minus 2 juta. Pendapatan cuma 5 juta,
pengeluaran 7 juta. Nah, di mana saat ini terjadi, pastilah Anda sebagai kepala rumah tangga mungkin, atau sebuah rumah tangga, entah itu suami atau istri, mengalami kepanikan yang luar biasa. Nah, di sini seringkali kondisi panik, kondisi tertekan itu pemegang kartu kredit ini melakukan sebuah tindakan, di mana tindakan itu niatnya adalah niat untuk menyelesaikan perkara yang ada. Tapi jika Anda tidak hitung, tidak kalkulasi dengan benar, tidak memperhitungkan risiko-risiko yang ada, ini akan jadi tambah salah kaprah. Jadi saya akan membahas bagi orang pemegang kartu kredit yang masih kolek 1, itu seringkali kan berarti masih punya ada peluang untuk bisa berhutang lagi. Artinya kondisi ini saya ilustrasikan atau saya kasih gambaran kemungkinan yang ada itu ada ingin menggadaikan aset yang ada. Bisa jadi mungkin kalau Anda punya aset mungkin motor, atau mungkin mobil, atau mungkin sebidang tanah dan ada rumah, atau sebidang tanah saja, itu seringkali karena Anda terjebak dalam sebuah hutang kartu kredit, seringkali Anda, dan karena jumlah pendapatan dan biaya itu sudah minus, Anda tergoda untuk menggadaikan atau meminjam hutang yang berasas fidusia. Jadi Anda bisa jadi menggadaikan itu motor atau menggadaikan itu mobil, itu artinya yang Anda gadaikan biasanya BPKB, atau Anda menggadaikan sertifikat, entah itu berwujud tanah ataupun berwujud rumah tinggal ataupun dan lain sebagainya, yang intinya sertifikat. Dan ketika proses hutang itu bertujuan bukan untuk bekerja, bukan untuk tujuan meningkatkan pendapatan. Kalau Anda berhutang dikarenakan ada peluang bisnis untuk bisa menambah pendapatannya 5 juta tadi, saya rasa itu baik-baik saja dan oke-oke saja, silahkan Anda lakukan. Tapi ketika Anda berhutang dengan menggadaikan yang tadi, entah itu sertifikat, entah itu BPKB, hanya untuk tujuannya menutup minus antara pendapatan dan pengeluaran yang ada, saya sarankan pada Anda sekalian untuk berpikir ulang hal itu. Kenapa? Karena omong kosong tadi yang sudah kita ilustrasikan. Kita punya pendapatan 5 juta dan kita punya pengeluaran omong kosong 7 juta, dan omong kosong Anda menggadaikan itu untuk menutup kekurangannya. Omong kosong Anda itu pinjam 50 juta. Dan ketika Anda ini tujuannya adalah untuk membayar atau menutup kekurangan, itu tidak ada beda dan tidak ada sebuah manfaat yang berarti, karena posisi Anda ini sedang gali lubang tutup lubang. Dan akibat dari Anda meminjam tadi, semua yang wujudnya adalah hutang, itu pasti ada konsekuensi bunga ataupun ada konsekuensi denda ketika Anda one prestasi. Dan ketika Anda lakukan, dan ketika memang kondisi finansial atau ekonomi kita itu tidak semakin membaik, tapi malah semakin omong kosong sedang, karena ini pandemik, mungkin Anda bisa jadi penghasilan yang tadinya 5 juta bisa menurun, bahkan bisa nol. Bisa jadi, mohon maaf kalau Anda misalkan tidak antisipasi, perusahaannya Anda kelola, dalam arti mungkin itu warung makan, entah itu jasa, itu bisa gulung tikar akibat sepi, akibat pandemik, itu akan jadi lebih salah kaprah. Ingat baik-baik,
hutang berfidusia itu jauh lebih berbahaya risikonya dibandingkan dengan hutang kartu kredit. Jadi saya ungkapkan di sini, kalau saya dalam posisi Anda, dalam arti pada saat posisi yang awal mula saya ceritakan, antara pendapatan 5 juta ilustrasinya dan pengeluaran kita 7 juta ilustrasinya, dan yang 7 juta ini yang makan atau yang kondisi yang kebutuhan pokok itu tidak mungkin bisa dikurangi. Artinya untuk makan, untuk pendidikan, untuk kesehatan itu mau tidak mau, suka tidak suka kita harus keluar. Nah, kalau ada biaya omong kosong itu adalah pembayaran hutang kartu kredit, daripada Anda mencemplungkan aset Anda untuk berhutang dengan asas berfidusia, itu tidaklah bijak. Jika memang Anda kepengen membereskan hutang kartu kredit, harapan saya ya jangan berhutang, tapi mendingan Anda berani untuk berspekulasi menjual aset. Karena dengan menjual itu artinya tidak ada beban lagi untuk biaya bunga ataupun potensi adanya biaya denda. Dan ketika Anda itu stop bayar atau gagal bayar kartu kredit, itu konsekuensinya tidak terlalu serumit ketika Anda gagal bayar hutang berfidusia. Karena hutang berfidusia ini adalah hutang berjaminan, dan ketika Anda tidak melakukan kewajiban dengan baik dan benar, menunggak dengan waktu yang sudah ditentukan atau periode tertentu, maka jaminan yang ada di fidusia, entah itu unit motor atau entah itu unit mobil, entah itu rumah atau tanah, akan segera dieksekusi oleh bank. Itu yang harus Anda cermati ketika Anda terjebak di hutang kartu kredit dan kondisi masih lancar, artinya Anda masih punya kesempatan untuk melakukan sebuah pinjaman dengan berfidusia. Akan jauh lebih bijak jika Anda stop bayar dulu kartu kreditnya, hutang kartu kreditnya. Kita tingkatkan kinerjanya agar supaya minimal pendapatan dan pengeluaran minimal break even point, itu berarti Anda masih bisa bertahan untuk hidup. Tapi ketika pendapatan lebih kecil daripada biaya, itu artinya Anda setiap bulan akan minus, dan ini juga harus Anda pertimbangkan mana yang bisa direm, mana yang harus kita skala prioritas untuk sementara kita berhenti. Dan saya ulangi untuk sekian kalinya, hutang kartu kredit adalah sebuah opsi yang sangat simpel ketika kita ingin berhenti untuk sementara waktu tidak bayar. Jangan takut tentang SIDP e-checking, jangan takut tentang bunga dan denda, dan jangan takut juga dengan kita harus berhadapan dengan desk call ataupun debt call ketika memang kita tidak mempunyai motif untuk melakukan ngemplang. Kita lakukan ini hanya dasarnya adalah skala prioritas, di mana kita harus mementingkan skala prioritas, dan ketika kondisi finansial kita sudah membaik, kita akan tawar itu. Dan niscaya paling jelek yang Anda pakai berapa 5 juta, Anda berhenti omong kosong 3 tahun atau omong kosong 4 tahun, itu Anda tidak usah mikir bunga, tidak usah mikir denda. Nanti pasti Anda bayarnya paling tidak yang Anda pakai. Tapi akan banyak bank, jika Anda bisa bertahan lebih lama, omong kosong Anda tuh utang 5 juta,
dengan nilai 4 juta itu sudah lunas dan keluar SKL dan akan mengentaskan Anda dari SED BI Checking atau SLIK yang saat ini dikelola oleh OJK. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jika Anda sudah terjebak dalam hutang kartu kredit dan kondisinya sudah batuk-batuk atau bahkan macet, bisa jadi SLIK Anda di angka 3 atau SLIK Anda di angka 4 atau SLIK Anda di angka 5, itu saya berikan sebuah edukasi. Jangan dikarenakan takut, jangan dikarenakan stres akibat digempur oleh deskol penagihan lewat telepon, digempur oleh depkol penagihan yang datang ke rumah. Akibat Anda panik, akibat Anda ketakutan, akibat Anda tidak berpikir secara rasional yang seringkali karena SLIK Anda sudah 3 atau 4 atau bahkan 5, itu artinya untuk mengajukan sebuah pinjaman ke bank itu sudah tidak mungkin. Bisa jadi yang seringkali orang lakukan adalah pertama, meminjam kepada rentenir. Karena meminjam dan hutang pada rentenir ini tidak menggagas SLIK, tidak menggagas itu bahasa Indonesianya ya, maksudnya tidak memperhitungkan SLIK Anda. Kalau bahasa Jawa Indonesia menggagas itu bahasa Jawanya, kalau tidak memperhitungkan itu bahasa Indonesia. Tidak SLIK Anda jelek itu bagi rentenir tidak ada apa-apa. Dan di rentenir saya garansi bunga akan semakin lebih tinggi daripada bank resmi, dan resikonya untuk berperkara dan menuju ke premanisme jauh lebih dahsyat. Jadi jangan sampai dikarenakan Anda ini gagal bayar atau sedang batuk-batuk hutang kartu kredit, sedang panik, sedang takut, malah melakukan salah langkah dengan cara hutang ke rentenir. Entah itu hutang ke rentenir berdasarkan jaminan, dalam arti jaminan itu di bawah tangan. Bisa jadi Anda menggadaikan unit motornya, unit motor atau unit mobilnya, atau Anda menggadaikan, bisa juga kalau Anda punya BPKB Anda gadaikan tanpa ada sebuah perjanjian atau fidusia secara konvensional atau berdasarkan dari bahasanya hukum itu hukum rimba. Itu jauh Anda lebih berisiko berperkara. Jadi di sini ini saya benar-benar membuat topik ini agar supaya Anda sekalian yang saat ini sedang berperkara tidak melakukan salah langkah, atau bahkan tidak jarang, saya sangat prihatin, tidak jarang diakibatkan adanya terbelenggu hutang kartu kredit, ketakutan akan ditelepon deskol, ketakutan akan ditelepon depkol, ketakutan akan harga diri atau gengsi, moh malu. Itu Anda malah kadang-kadang melakukan salah langkah dengan cara mohon maaf jika Anda bekerja dengan orang, Anda melakukan sebuah manipulasi atau penggelapan. Misalkan Anda seorang akuntan, mungkin Anda melakukan sebuah kecurangan sehingga merugikan perusahaan yang sedang Anda bekerja ini. Atau mungkin kalau Anda bekerja dengan partner lain, Anda mulai melakukan sebuah kecurangan yang intinya agar supaya bisa mendapatkan uang dan intinya bisa untuk membayar
entah itu cicilan sementara, yang penting tidak diganggu oleh deskol penagihan penelponan ataupun tidak diganggu oleh depkol penagihan yang datang ke rumah. Dan ketika itu Anda lakukan, ketika itu belum ketahuan, itu sih Anda nyaman untuk sementara waktu. Tapi ketika apa yang kecurangan yang Anda lakukan ini terbongkar di akhirnya, itu akan berpotensi menjadikan sebuah perkara pidana. Dan ketika orang yang Anda rugikan itu tidak terima atas sikap yang telah Anda lakukan, dan ketika Anda tidak bisa menukar atas kecurangan yang telah Anda lakukan, orang yang Anda rugikan itu bisa jadi berpotensi untuk membuat sebuah laporan kepolisian, dan endingnya Anda akan dipanggil oleh polisi, endingnya Anda akan di BAP oleh polisi, dan ketika polisi menemukan minimal 2 alat bukti atas sangkaan pidana yang digulirkan oleh pelapor, Anda akan berakhir menjadi tahanan polisi. Ketika perkara Anda sudah cukup bukti, kasus Anda akan dari laporan polisi tersebut akan di P21-kan, dan akhirnya akan membawa Anda ke balik jeruji. Itulah topik kita saat ini. Jangan salah langkah ketika sedang terjebak hutang kartu kredit. Analisalah kondisi finansial Anda. Merenunglah, bisa tidak kita meningkatkan optimal pendapatan kita jika memang kondisi ini saat ini pandemik dan tidak bisa meningkatkan. Terimalah itu realitanya. Kalau pendapatan dari segi pendapatan tidak bisa ditingkatkan, kita ganti petani, bahasa Jawanya petani. Kita telaah pengeluaran apa yang bisa kita kurangi. Yang kita utamakan adalah sandang, pangan, papan, ataupun kesehatan yang kita utamakan. Dan untuk kewajiban kita bayar hutang, terutama itu hutang kartu kredit, percayalah dengan saya, Anda tidak perlu gengsi, Anda tidak perlu ketakutan. Untuk sementara waktu stop dulu. Ketika memang kondisi finansial Anda tidak baik, antara pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, stop dulu hutang kartu kredit Anda. Atau mungkin KTA juga boleh. Jangan sampai salah langkah dengan menggadaikan BPKB atau menggadaikan sertifikat hanya untuk menutup. Ingat, hanya untuk menutup. Kalau Anda menggadaikan sertifikat atau BPKB untuk peluang kerja lain, ada sebuah spekulasi dan Anda sudah perhitungkan lebih prosentasinya untung lebih besar, itu monggo-monggo saja. Tapi ketika Anda melakukan ini hanya untuk menutup supaya hutang kartu kreditnya tidak terbengkalai, itu adalah salah besar. Itu yang pertama. Kalau Anda menggadaikan, baik itu ke perbankan ataupun ke lembaga keuangan. Kalau Anda menggadaikannya ke rentenir, itu jauh berisiko. Kolektor-kolektor rentenir ini jauh lebih berbahaya daripada kolektor-kolektor bank penerbit kartu kredit. Saya garansi kolektor dari bank penerbit kartu kredit tidak akan berbuat premanisme. Pegang mulut saya, kalau mereka melakukan premanisme, kita bisa bawa itu ke sebuah laporan kepolisian, dan efeknya akan dahsyat jika mana itu viral di nasional. Tapi kalau premannya rentenir itu jauh lebih berbahaya. Bisa jadi dia pakainya preman dan bisa penganiayaan. Dan ketika ini kita permasalahkan pun jadi masalah. Kita buat laporan polisi pun jadi masalah. Tapi
Dia tidak punya nama besar seperti PT Bank ATBK penerbit kartu, PT BTBK penerbit kartu, sehingga Anda ruginya 2 kali. Berperkara dengan hanya sebatas sebuah instansi yang maaf kata bisa dibilang ecek-ecek. Tapi kalau sampai pelanggaran kolektor ini dilakukannya oleh bank penerbit kartu yang punya nama nasional, itu tidak akan pernah terjadi, dan jika mana ada kolektor yang keluar jalur, kita pasti menang. Kita memang salah stop bayar atau sementara menunda bayar, tapi kita dilindungi oleh undang-undang. Itulah topik yang saat ini sedang kita bahas. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda dapat mengerti maksud dan tujuan saya membuat video ini. Jangan salah langkah ketika Anda terjebak dalam hutang kartu kredit. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.